Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tmis ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian tafsir Quran sehari sehalaman. Dan kita sudah sampai pada surat An-Naml ayat 36 sampai 44 pada halaman 380 insyaallah taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. Oh ya, ini ana boleh panjang ya karena ketemu dengan hamzah setelahnya. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رئيه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو أوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama atumiddunani, boleh dibaca panjang nani. Fama ataniya, ya-nya boleh disukun atanillahu. Kemudian pada ayat-ayat ini sebenarnya banyak sekali idgham, tapi tidak akan saya sebutkan semuanya. Dan ini sebagaimana biasa ana ini boleh panjang dengan syarat setelahnya adalah hamzah. Tapi kalau setelahnya bukan hamzah, maka semuanya sepakat harus dibaca pendek ya. Nah, di sini yang idghamnya banyak ini pada ayat 42. Arshuka qa. Ini kan kaf ketemu qaf. Boleh idgham ya. Arsyuk qalat. Kemudian ka'annahu huwa. Ini ha ketemu ha. Ini boleh idgham. Ka'annahu. Kemudian ini huwa, wawu ketemu dengan wawu. Idgham lagi. Berarti ka'annahu wa utina. Kemudian di sini mim idgham lagi, al-ilm min qabliha. Ini idgham banyak sekali di sini. Kemudian pada ayat yang ke-44 ini termasuk unik ya. Saqaiha, alifnya boleh di hamzah menjadi saqaiha. Terjemahnya tidak
berubah. Ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar semuanya. Adapun tafsir ringkasnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat An-Naml ayat 36, falamma maka tatkala jaa datang, yaitu utusannya Balqis Sulaimana kepada Nabi Sulaiman, qala maka Nabi Sulaiman mengatakan, atumiddunani, apakah kalian itu menambahkan atau memberikan kepada saya bimalin harta? Apakah kamu ingin menghadiahi saya harta? Fama atanillah, maka apapun yang Allah berikan kepada saya itu adalah khairun, lebih baik, mimma atakum, dari apa-apa yang Allah berikan kepada kalian. Bal bahkan antum kalian bihadiyatikum, dengan hadiah kalian itu tafrahun, kalian berbangga. Jadi pada kisah yang lalu sudah kita ceritakan, Ratu Balqis disurati Nabi Sulaiman, disuruh tunduk. Kalau tidak tunduk maka nanti akan mendapatkan kesengsaraan sendiri karena akan dihancurkan oleh Nabi Sulaiman. Nah, kemudian Ratu Balqis ingin mengecek ini nabi atau raja. Kalau raja itu hanya ingin mendapatkan kekayaan harta saja, sehingga kalau sudah disokok harta sudah nggak mau perang lagi, sudah cukup karena sudah mendapatkan kekayaan. Tapi kalau nabi tidak akan mau berhenti kecuali kalau dakwahnya diterima, karena tujuannya semata-mata mengajak orang kepada ajaran yang dia bawa. Nah, ternyata Nabi Sulaiman begitu dikasih hadiah, Nabi Sulaiman mengatakan, atumiddunani bimal? Apakah kamu ingin memberikan harta kepada saya? Berarti kamu ingin menyogok saya supaya saya tidak memerangi kalian? No, ya. Fama atani Allah khair. Apa yang Allah berikan kepada saya lebih baik dari hadiah yang kamu bawa itu. Apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman? Satu, kenabian. Yang kedua, kerajaan. Artinya kerajaannya Nabi Sulaiman dibandingkan dengan kerajaannya Ratu Balqis masih unggul kerajaannya Nabi Sulaiman. Ratu Balqis menguasai apa? Dia hanya menguasai negeri Sabak saja. Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam tunduk kepadanya hewan-hewan, tunduk kepadanya jin-jin, tunduk kepadanya para manusia. Nah, maka kerajaan Sabak itu dibandingkan kerajaan Nabi Sulaiman gak ada apa-apanya. Apalagi dibandingkan dengan nubuwah, kenabian yang diberikan oleh Allah kepada beliau, gak ada apa-apanya itu harta dunia. Kemudian beliau menegur, bal antum bihadiyatukum tafrahun. Kalau kalian dengan memberikan hadiah ini merasa berbangga. Siapa yang lebih banyak memberi hadiah maka dianggap dia itu lebih berjasa. Nah, bagi saya nggak ada jasa sama sekali, karena nggak ada nilainya harta dunia dibandingkan dengan kenubuahan atau kenabian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang sukanya harta dunia seperti itu, Pak. Berbangganya dengan harta. Orang-orang yang beriman disuruh oleh Allah tidak berbangga dengan harta, tapi berbangga dengan sesuatu yang lebih utama daripada harta. Mari kita lihat pada surat Yunus. Fabidzalika falyafrahu. Pada surat Yunus ayat 58, ini perlu dihafalkan, penting sekali. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Nabi, hanya dengan karunia Allah yaitu Islam, dan hanya dengan rahmat Allah yaitu Quran, maka hendaklah dengan itu saja, maka hendaklah hanya dengan itu mereka berbangga. Jadi kalau mau bangga jangan banggakan harta. Harta itu ada nilainya enggak di hadapan Allah? Enggak ada. Harta ada nilainya kalau kita punya aksi dengan harta tadi. Sedekah kepada anak-anak yatim, kepada para janda, nah itu baru ada nilainya. Tapi harta tidak digunakan untuk aksi yang meridhakan Allah, enggak ada nilainya. Maka yang ada nilainya ini bifadlillah, karunia Allah yaitu Islam, kita berbangga sudah menjadi muslim. Wa birahmatihi, kita dikasih Quran, kita berbangga karena Quran satu huruf kita baca, satu kata kita baca mendapatkan 10 pahala. Falyafrahu, hendaklah mereka berbangga, itu semua lebih baik daripada apa yang dikumpulkan oleh manusia, yaitu adalah harta dunia. Nah, ini konsep kita di dalam berbangga adalah membanggakan atau berbangga hati dengan sebab Islam dan Quran, tidak selain itu.
37, Nabi Sulaiman mengatakan, irji' ilaihim, kembalilah kamu wahai utusan kepada mereka, yaitu Ratu Saba dan teman-temannya. Falana'tiyannahum, maka sungguh betul-betul kami akan datang kepada mereka, bijunudin, dengan tentara-tentara, la qibala, yang tidak ada kemampuan, lahum, bagi mereka tentara Saba, biha, terhadap tentara kami. Walanukhrijannahum, dan sungguh betul-betul kami akan mengusir mereka, orang-orang Saba, minha, darinya, dari Saba, adillatan, dalam keadaan hina, wahum saghirun, dalam keadaan mereka itu rendah. Maksudnya kalau tidak mau masuk Islam. Jadi Nabi Sulaiman begitu disodori sogokan, maka beliau marah. Jadi orang-orang yang baik itu jangan disogok, Pak. Orang ngajar seperti itu. Kiai baik, kiai soleh, kiai yang bertakwa, kiai yang betul-betul alim. Ada penguasa datang bawa uang sogoan, itu menghina betul kayak begitu. Itu rasanya ditampar wajahnya kiai tadi, sehingga bisa marah itu kiai yang betul-betul kiai Rabbani, yang mengikuti Rabb, mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ulama kiai jelek, maka dikasih uang 1 koper sudah melempem sudah. Tapi Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, demikian juga pewaris para nabi, dibawai uang 1 koper, malah marah mereka sebagaimana marahnya Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, karena seolah-olah diremehkan derajatnya, seolah-olah dianggap sebagai ahli dunia. Bukan ahli dunia. Para ulama adalah ahli akhirat, yang mereka hanya mencari kepentingan di akhirat bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. 38, qala, Nabi Sulaiman mengatakan, ya ayyuhal mala, wahai pembesar-pembesar, yaitu pembesar-pembesarnya Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, ayyukum, siapakah di antara kalian, ya'tini, yang bisa mendatangkan kepada saya, bi arsyiha, singgasananya Balqis, qabla, sebelum ayyatuni, bahwasanya mereka datang kepada saya, muslimin, dalam keadaan tunduk. Jadi setelah Nabi Sulaiman menyuruh pergi utusannya Ratu Balqis, lalu Nabi Sulaiman kumpulkan para pasukannya. Kemudian ditanya oleh Nabi Sulaiman, ada enggak yang bisa membawakan singgasana Ratu Balqis sampai ke sini? Kemana? Ke Syam, sebelum Ratu Balqis sampai ke sini. Ini menunjukkan 2 hal, Pak. Yang pertama, menunjukkan Nabi Sulaiman yakin bahwasanya Balqis itu nanti akan tunduk, karena mengetahui jawaban Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman tahu Balqis ini orangnya cerdas, nggak mungkin akan sombong kemudian mengerahkan tentaranya, itu nanti mati sia-sia. Jadi kecerdasan Balqis sudah terbaca oleh Nabi Sulaiman, sehingga Nabi Sulaiman yakin pasti mereka akan datang dalam keadaan tunduk. Kemudian yang kedua, kenapa Nabi Sulaiman minta supaya singgasananya Balqis dipindah ke Syam? Dari Yaman ke Syam itu jauh, Pak. Silahkan nanti lihat di peta. Ya, meskipun jauhnya tidak seperti Yaman ke Indonesia atau Saudi ke Indonesia, ya, tapi antara Yaman dengan Syam itu tetap jaraknya jauh. Bukan seperti Solo dengan Sukoharjo yang mepet begitu, bukan. Nah, jaraknya jauh. Maka pertanyaan ini adalah dijawab oleh para ulama tafsir. Nabi Sulaiman tahu kalau Ratu Balqis itu masuk Islam, maka semua hartanya Ratu Balqis itu tidak boleh diambil oleh Nabi Sulaiman, karena sudah tunduk, berarti sudah menjadi saudara. Harta sesama saudara muslim itu tidak boleh untuk dirampas. Tapi selama Balqis itu masih kafir, maka hartanya masih halal, karena mereka adalah orang-orang yang kafir, yang harbi, yang berhak untuk diajak perang ketika tidak mau masuk Islam. Nah, maka Nabi Sulaiman minta singgasananya ini supaya dipindah, supaya dia bisa menguasai sebagian dari hartanya Ratu Balqis, supaya Ratu Balqis semakin tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Ternyata pertanyaan Nabi Sulaiman dijawab oleh jin ifrit. Qala ifritum minal jin, berkata jin ifrit, ana, saya, atika, akan mendatangkan kepada engkau, bihi, dengan singgasana itu, qabla, sebelum antakuma, engkau bangkit, mim maqamik, dari tempat engkau, dari tempat duduk engkau. Wa ini, dan sesungguhnya aku, alaihi, terhadap singgasana tersebut, laqawiyun, sungguh kuat.
bisa mendatangkan dari Ma'rib, dari Yaman ke Syam, bisa saya. Amin, saya terpercaya. Kenapa dia mengatakan amin, terpercaya? Karena singgasananya Ratu Bilqis itu penuh dengan jauhar, dengan mutiara-mutiara, Pak. Jadi bukan singgasana kayu kayak meja kita ini, bukan, ya. Tapi singgasana yang penuh dengan jawahir, mutiara-mutiara dan batu-batu mulia. Maka jin Ifrit mengatakan, saya terpercaya, akan saya datangkan utuh tanpa saya kurangi sedikit pun. Ifrit itu artinya apa? Ifrit itu adalah marid qawi, seorang jin yang pembangkang yang kuat. Tapi jin Ifrit ini tidak membangkang kepada Nabi Sulaiman. Jadi jin pembangkang kalau di hadapan Nabi Sulaiman takluk semuanya, karena Nabi Sulaiman menguasai mereka. Jin Ifrit ini kepada selain Nabi Sulaiman masih bisa membangkang. Kepada Nabi Muhammad SAW saja jin Ifrit itu pengennya apa? Membangkang. Saya tampilkan dalil bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah diganggu oleh jin Ifrit yang kurang ajar ini. Tapi ini apakah Ifritnya Nabi Sulaiman ataukah Ifrit yang lain? Wallahu a'lam. Rasulullah bersabda, inna ifritan minal jin, sesungguhnya ada jin Ifrit, tafallata alayya al-barihah, terlepas kepada saya tadi malam. Liyaqta'a alayya salata, dia ingin mengganggu salat tahajud saya. Fa'amkananillahu minhu, maka Allah pun memberikan kekuasaan kepada saya, akhirnya dia yang kalah. Fadhu'tuhu wa aradtu an arbidahu ila sariyatin min sawaril masjid. Nah, jadi ringkasnya, Rasulullah waktu itu sedang salat tahajud, tiba-tiba ada jin Ifrit datang membawa obor ingin membakar Nabi Muhammad SAW. Kurang ajar sekali, Pak. Kalau kepada Nabi Sulaiman nggak akan berani membawa obor ingin bakar Nabi Sulaiman, nggak akan berani. Malah tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Tapi masa Nabi Muhammad kalah dengan Nabi Sulaiman? Enggak lah. Nabi Muhammad SAW kemudian dikasih kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, al'anuka bila'natillah, aku laknati kamu dengan laknatan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya si Ifrit ini tidak berhasil membakar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, tapi dari hadis ini ringkasnya kita ketahui bahwa jin Ifrit itu memang orang jin yang sangat-sangat kurang ajar, tetapi kalau kepada Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, maka jin Ifrit sangat tunduk sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Kemudian dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwasanya jin itu lebih kuat daripada manusia. Karena tentaranya Nabi Sulaiman ini ada manusia, ada jin. Ternyata yang manusia diam-diam semuanya. Dan mereka nggak bisa membawa secepat jin Ifrit. Dipikul singgasananya Ratu Bilqis dari Ma'rib ke Syam. Nah, ini perlu berbulan-bulan mungkin, atau berhari-hari, ya. Beberapa hari sampai mungkin sebulan atau beberapa pekan, ya. Nah, tapi kalau jin Ifrit, dia cukup waktunya qabla an taquma min maqamik, sebelum Anda bangkit dari majelis ini. Majelis apa ini? Ini dijelaskan oleh para ahli tafsir. Nabi Sulaiman kan seorang raja, maka beliau biasanya itu setiap hari bermajelis untuk memberikan qada atau keputusan kepada para rakyatnya. Ada yang punya masalah apa, mungkin suami istri bermasalah, sampaikan kepada Nabi Sulaiman, beliau yang memberikan keputusan. Ada pertengkaran antar tetangga, Nabi Sulaiman yang memberikan keputusan. Anak sama bapak bertengkar juga, Nabi Sulaiman memberikan keputusan. Seperti itu. Ini majelismu ini sebelum berhenti, sebelum apa? Engkau selesai dari majelismu, saya sudah berhasil mendatangkan singgasana tadi. 40. Qala, berkatalah alladzi, orang yang indahu, padanya ilmun, ada sebagian ilmu atau sedikit ilmu, minal kitabi, dari Alkitab. Ana, saya ini, atika, saya akan mendatangkan kepada engkau, bihi, singgasana tadi, qabla, sebelum ayyartadda, bahwasanya kembali ilaika, kepada engkau, torfuka, penglihatanmu atau matamu. Jadi artinya orang berkedip, ini kan ketika membuka, ini kan kembali lagi matanya kan.
Nah, pas berkedip begini, sebelum terbuka matanya, itu sudah singgasana di depan mata. Berarti lebih cepat lagi. Falamma maka tatkala ra'ahu, Nabi Sulaiman telah melihatnya mustaqirran, ada indahu, di hadapan beliau singgasana tadi. Qala, beliau mengatakan, hada, ini adalah min fadli rabbi, dari karunia pemeliharaku. Lihat kuluani, supaya Allah menguji saya, aashkuru, apakah saya berterima kasih, bersyukur, am akfur, atau saya kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa ada seorang manusia alladzi indahu ilm, yang punya sebagian ilmu dari Alkitab, yang bisa lebih hebat daripada jin ifrit. Nah, di sini diambil pelajaran oleh para ulama, berarti malaikat lebih kuat daripada jin. Karena si manusia ini yang bisa memindahkan sekejap mata ini dibantu oleh malaikat. Kata-kata malaikat nggak ada di sini, Pak. Tapi disebutkan dalam kitab-kitab tafsir. Ini dibantu oleh malaikat atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka berarti malaikat lebih kuat daripada jin, jin lebih kuat daripada manusia. Manusia ini paling rendah, paling bawah. Dan makna ini bahwa manusia itu lemah kita temukan dalam ayat yang lain. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Surat An-Nisa ayat 28. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Jadi kalau ada manusia sombong itu sungguh aneh, Pak. Kalah sama jin aja kok sombong, ya. Tidak punya kekuatan sebagaimana kekuatannya jin, gitu aja kok sombong, ya. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Nah, maka jangan sombong. Kemudian perhatikan di sini, Allah tidak mengatakan ilmul kitab, tapi ilmun minal kitab. Jadi dia tidak menguasai ilmu kitab secara keseluruhan. Kalau tanpa min, tapi langsung ilmul kitab, berarti ilmu kitab itu semuanya dia kuasai. Tapi ternyata hanya ilmun minal kitab, sebagian ilmu atau sedikit ilmu. Maka tanwin di sini, ilmun ini, ya, ada kaidah mengatakan at-tankir lit-taqlil. Penggunaan isim nakirah yang ditandai dengan tanwin di akhir itu untuk menunjukkan sedikit. Jadi ilmunya masih sedikit. Tapi ilmu yang sedikit saja bisa membawa singgasana dari Ma'rib ke Syam sekejap mata. Ini menunjukkan apa? Fadilahnya ilmu. Tanpa ilmu nggak akan bisa dia mengetahui, melakukan seperti ini. Nah, pertanyaannya, ilmu apa ini kok dia bisa memindahkan sekejap mata? Jawabnya adalah bahwasanya dia mengetahui Ismullahil A'zam, nama Allah yang terbesar. Sehingga dengan menyebut nama Allah yang terbesar, doanya mustajab saat itu juga. Nah, sekarang Ismullahil A'zam, nama Allah terbesar itu apa? Diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan Allahumma itu adalah Ismullahil A'zam. Ibnu Abbas dan Abu Darda mengatakan Rabbi atau Rabbana itu adalah Ismullahil A'zam. Ada hadis menyebutkan Ismullahil A'zam adalah kalau kita membaca doa yang agak panjang ini. Saya tampilkan beberapa riwayat tentang Ismullahil A'zam, ya, tapi yang sahih. Karena ada yang dhaif, banyak yang dhaif. Ismullahil A'zam, nama Allah yang terbesar, yang kalau kita berdoa dengannya akan dikabulkan langsung. Itu ada pada 3 surat Al-Quran. Ada pada Al-Baqarah, ada pada Ali Imran, dan ada pada surat Thaha. Ini hadis riwayat Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekhul Albani. Kira-kira apa, Pak, itu, Pak? Pada 3 surat tapi sama, yaitu pada surat Al-Baqarah, Ali Imran, Thaha. Nah, ternyata setelah dicari adalah Ya Hayyu Ya Qayyum. Nah, karena itu kalau panjenengan lagi penting banget kondisinya, doalah kepada Allah dengan membaca Ya Hayyu Ya Qayyum. Saya dulu pernah mondok di pesantren NU. Nah, kiai kami mengajarkan, kiai NU, berdoa Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, sambil mantok-mantok gitu nih, Pak. Jadi nggak harus begitu, tapi memang desainnya begitu itu.
Nah, ternyata sumbernya ini ya Hayyu ya Qayyum menyebabkan itu adalah doanya mustajab. Ada hadis-hadis yang lain ya, tapi saya kira satu ini aja udah mewakili karena sudah pernah kita bahas pada waktu yang lain dulu. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam begitu melihat singgasana sudah pindah dari Ma'rib ke Syam, beliau mengatakan ini adalah karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Sulaiman tidak sombong. Dia mengakui nikmat Allah sebagai pemberian dari Allah. Makanya syukur itu kata para ulama ada 3. Satu, syukur bil janan, dengan hati. Hatinya mengakui ini pemberian Allah, ini saya tidak punya apa-apa. Yang kedua, syukur bil lisan, bersyukur dengan lidah kita. Nabi Sulaiman mengatakan hadza min fadli rabbi, ini bersyukur dengan lisan. Yang ketiga, bersyukur dengan arkan, dengan anggota tubuh, yaitu kita melakukan ibadah atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan nikmat itu untuk sesuatu yang dikehendaki atau diridai oleh Allah. Itu namanya bersyukur. Maka di sini Nabi Sulaiman pasti melakukan 3 syukur, meskipun yang disebutkan di sini hanya syukur lisan dan janannya saja, tapi syukur arkannya, anggota tubuhnya pasti juga beliau melakukannya. Beliau kemudian mengatakan, wa man syakara, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, fa innama, maka sungguhnya tiada lain, yashkul li nafsih, dia bersyukur untuk diri sendiri. Maksudnya manfaat dari syukur itu kembali kepada dirinya sendiri, enggak kembali kepada orang lain. Apa manfaat yang kembali kepada orang yang bersyukur? 2. Yang pertama, tamamun ni'mah, Allah akan sempurnakan nikmatnya, atau Allah akan tambah nikmatnya. Yang kedua, dawamun ni'mah, Allah akan kontinukan nikmat tersebut. Jadi kalau kita mendapatkan nikmat dan kita bersyukur, Allah akan tambah dan Allah akan langgengkan nikmat itu, nggak akan diberhentikan. Tapi kalau tidak bersyukur, maka Allah akan hentikan nikmat tersebut, akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tampilkan satu hadis yang menguatkan makna ini. Inna lillahi ta'ala aqwaman, Allah memiliki hamba-hamba yakhtassuhum bin ni'am, Allah memberikan khusus kepada mereka, dikasih nikmat-nikmat yang banyak. Lima nafi'il ibad, supaya dia memberikan manfaat kepada banyak orang. Wa yuqirruha fihim, Allah akan terus memberikan nikmat itu pada mereka. Ma badaluha, selama mereka masih memberikan atau menyebarkan kenikmatan itu kepada manusia. Fa'in mana'uha, kalau mereka sudah tidak mau menyebarkan nikmat itu kepada manusia, tapi dikuasai untuk diri sendiri, berarti enggak syukur. Naza'aha minhum, Allah akan cabut nikmat itu dari mereka. Fahawwalaha ila ghairihim, maka Allah akan pindah kenikmatan itu kepada orang lain yang mau menyebarkan kepada manusia. Contohnya apa? Ilmu, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang punya ilmu itu tujuannya adalah supaya ngasih manfaat kepada hamba-hamba Allah yang lain, supaya ngajarkan ilmu itu. Kalau ada orang punya ilmu tapi nggak mau mengajarkan ilmunya, Allah akan cabut. Kowe rasah wae, karena kamu sudah tidak mau memberikan ilmumu kepada orang lain. Allah akan pindahkan ilmu kepada orang yang mau mengajarkan. Harta juga begitu. Jadi orang kaya jangan bangga, oh saya ini memang cerdas sehingga bisnis saya lancar terus. Bukan. Allah pingin kamu itu adalah lima nafi'il ibad, memberikan manfaat kepada orang-orang lain. Nah, maka kekayaan yang Allah berikan kepada engkau, sebarkan kepada orang-orang yang membutuhkannya, orang-orang miskin, orang-orang, para janda, para yatim itu yang membutuhkan itu. Selama kamu berikan kepada mereka, Allah masih kasih nikmat itu padamu. Tapi kalau tidak, Allah akan cabut, sehingga Allah akan berikan kepada orang yang bisa melakukan sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis sahih yang sangat penting sekali untuk kita ketahui, dan hadis ini sangat menyenangkan teman kami Al-Ustaz Ahmad Fadli, mudirnya pesantren NDM, waktu beliau membaca hadis ini ketika saya posting hadis ini. Allah kemudian mengatakan, wa man kafara, dan barang siapa yang kufur terhadap nikmat Allah, fa inna rabbi, maka sesungguhnya pemeliharaku, yaitu pemeliharanya Nabi Sulaiman, ghaniyyun karim, maha kaya dan maha mulia. Artinya Allah tidak butuh kepada siapapun hamba-hambanya.
Jadi kita bersyukur kepada Allah itu bukan karena Allah butuh syukur kita, bukan. Kita sendiri justru yang butuh kepada nikmat dari Allah. Allah yang menjanjikan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukur, saya tambah. Berarti yang butuh syukur itu kita, bukan Allah. 41. Qala Nabi Sulaiman mengatakan, nakiru ubahlah laha untuk Balqis arsyaha singgasananya. Nangdur supaya kita melihat atah tadi apakah dia itu mendapatkan petunjuk. Am takunu apakah dia adalah minal ladzina la yahtadun, tidak mendapatkan petunjuk. Yang dimaksud mendapatkan petunjuk adalah mengetahui bahwa ini singgasana dia atau tidak. Jadi bukan hidayah untuk masuk Islam, bukan ya. Jadi maksudnya Nabi Sulaiman, coba ini singgasananya diubah. Ya mungkin kalau zaman sekarang chatnya diganti. Kalau chatnya diganti, nanti Balqis tahu nggak ini singgasana dia yang sudah kita ubah, atau dia nggak tahu. Mungkin dia mengatakan ini bukan singgasana saya, padahal singgasana dia yang sudah diubah. Mungkin dia mengatakan ini singgasana saya, tapi kalau ditanya kok warnanya berbeda, nggak bisa jawab juga. Nah, maka ini adalah Nabi Sulaiman alaihissalam ingin ngetes Balqis. Dan nanti perhatikan jawaban Balqis. Balqis itu dari awal sampai akhir ceritanya menunjukkan kecerdasan seorang wanita. Maka jangan macam-macam sama wanita. Jangan menganggap wanita itu semuanya rendah, tidak. Ada orang-orang yang cerdas meskipun mereka bukan laki-laki. Laki-laki memang lebih utama daripada wanita secara umum, tetapi wanita ada yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala punya kecerdasan melebihi para laki-laki. Ummu Salamah istri Nabi SAW terkenal sangat cerdas. Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, ini kita tidak berhasil melakukan umrah, maka silakan semuanya gundul di sini di Hudaybiyah. Sahabat Nabi nggak ada yang manut semuanya karena mereka pengennya umrah, kok malah disuruh gundul. Akhirnya mereka diam, nggak ada yang melakukan perintah Nabi. Nah, Nabi susah. Biasanya Nabi itu memerintahkan apapun ditaati, Pak. Ini diperintahkan nggak ada yang mau taat. Padahal Nabi Muhammad yang nyuruh ini. Sahabat Nabi nggak ada yang mau taat. Nah, Ummu Salamah dengan sangat cerdasnya mengatakan, ya Rasulullah, kalau engkau pengen semuanya pada gundul, gampang. Engkau keluar dari kemahmu, panggil tukang cukur, silahkan engkau gundul rambutmu. Nah, betul kata Nabi. Betul kata Ummu Salamah. Rasulullah keluar dari kemahnya, panggil tukang cukur, beliau cukur rambutnya, langsung semua sahabat ikut gundul bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, Balqis juga begitu. Ini cerdas sekali. Mari kita perhatikan apa perkataan Balqis. Falamma maka tatkala ja'at Balqis datang, qila ditanyakan, aha kadza arsyuk, apakah seperti ini singgasana engkau? Qalat, dia mengatakan, ka'annahu huwa, tampaknya dia itu adalah dia. Wa utinal ilm, dan kami Balqis telah diberi ilmu min qabliha, sebelum mukjizat yang ada pada singgasana ini. Wa kunna, dan adalah kami muslimin, orang-orang yang tunduk. Jadi di sini Balqis tidak mengatakan iya dan tidak mengatakan tidak. Karena kalau dia mengatakan iya, faktanya singgasananya berbeda dengan singgasana milik dia. Sudah ada perubahan, ada perbedaan. Maka kalau dia mengatakan iya, berarti dia dusta. Maka dia khawatir untuk berkata dusta. Kalau dia mengatakan tidak, dia khawatir nanti didustakan oleh Nabi Sulaiman. Jadi ngomong iya, maka dia khawatir dusta. Ngomong tidak, khawatir disalahkan atau didustakan oleh Nabi Sulaiman. Orang disalahkan itu kan gak enak, Pak. Salah kamu, gak enak. Nah, maka Ratu Balqis menjaga diri, jangan sampai saya disalahkan. Nah, maka dia cerdas menjawabnya, ka'annahu huwa, tampaknya iya. Tampaknya iya, kenapa? Karena singgasananya sifatnya sama dengan singgasana Ratu Balqis. Tapi dia tidak mengatakan iya karena ada perbedaan. Ka'annahu huwa. Kemudian Ratu Balqis mengatakan, kami sudah diberi ilmu oleh Allah, yaitu ilmu tentang kenabian engkau. Betul-betul engkau itu seorang nabi, min qabliha, sebelum mukjizat yang saya lihat dengan mata kepala saya pada singgasana ini. Ini mukjizat, Pak. Singgasana sudah datang sebelum Balqis datang, padahal jaraknya sangat jauh perjalanannya. Kok bisa mendahului kedatangan Balqis? Gimana caranya tuh? Nah, ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam.
Makanya para nabi itu semuanya sudah diberikan oleh Allah mukjizat yang dengan sebab mukjizat tadi manusia tidak bisa menolak kebenaran kenabian beliau. Kalau nabi tidak dilengkapi mukjizat, maka umatnya akan membantah, kamu datang tanpa mukjizat. Mana buktinya kamu nabi? Nah, supaya tidak ada yang seperti itu, semuanya sudah dilengkapi mukjizat. 43. Wasaddaha, dan Nabi Sulaiman menghalangi Balqis maka ta'budu, apa yang adalah dia dulu menyembah min dunillah selain Allah, yaitu matahari. Innaha, sesungguhnya Balqis, kanat adalah dia dulu min qaumin kafirin, dari kaum yang kafir. Artinya Balqis itu kenapa menyembah matahari? Karena memang hidup di lingkungan orang-orang penyembah matahari. Melihat bapaknya nyembah matahari, ya wajar kalau dia nyembah matahari. Melihat ibunya nyembah matahari, wajar kalau dia menyembah matahari. Jadi artinya apa? Orang yang sesat tetapi memang tidak pernah melihat kebenaran, itu masih mending daripada orang yang sesat padahal matanya melihat kebenaran. Jadi kalimat ini, innaha kanat min qaumin kafirin, ini seolah-olah uzur yang disebutkan oleh Allah. Kenapa kok Balqis nyembah matahari padahal cerdas? Orang cerdas kok nyembah matahari? Nah, Allah sampaikan uzurnya. Uzurnya adalah karena dia memang hidup di tengah-tengah penyembah matahari. Jadi tolong kalau ada orang sesat itu jangan disesat-sesatkan, Pak, tapi ditarik supaya dia bisa mendapatkan hidayah. Misalnya panjenengan punya tetangga orang Syiah, kelompok sesat kan Syiah itu. Nah, jangan dikatakan sesat, kafir, masuk neraka, salah seperti itu. Bagaimana caranya supaya kamu bisa menyadarkan dia supaya tidak Syiah? Dia Syiah wajar, bapak ibunya Syiah, Pak. Dia anak nggak paham apa-apa ngikuti bapak ibunya, wajar seperti itu. Makanya ada ungkapan almar'u ibnu bi'atih, seseorang itu adalah putra dari lingkungannya. Lingkungannya apa dia akan ngikut. Balqis ini lingkungannya penyembah matahari, dia ngikut. Nah dari sini juga kita ambil pelajaran, kalau kita pengen anak-anak kita menjadi orang-orang soleh, maka kita sebagai orang tua harus menjadi soleh. Kita pengen anak-anak soleh, tapi kita sendiri nggak soleh, ya nggak mungkin lah. Karena anak akan niru bapak ibunya. Kita pengen anaknya rajin baca Quran, tapi kita jarang nyentuh Quran, yang disentuh HP aja. Mana mungkin anak kita akan menjadi pembaca Quran? Gak mungkin. Ayat terakhir, qila, dikatakan laha kepada Balqis, udkhuli, masuklah as-sarh, ke istana. Sarah itu adalah istana yang terbuat dari kaca. Falamma maka tatkala ra'athu, dia melihat istana tadi, hasibathu, dia mengiranya lujjatan, sebagai air yang dalam atau air yang deras. Wa kasyafat, dan dia pun menyingkap ansa qaiha, dari kedua betisnya supaya tidak terkena air tersebut pakaiannya. Qala, Nabi Sulaiman mengatakan, innahu, sesungguhnya dia, sarhun, adalah istana, mumarradun, yang dihaluskan, min qawarir, dari kaca. Qalat, Balqis mengatakan, Rabbi, wahai Rabbku, inni zalamtu nafsi, sesungguhnya aku telah mendolimi diriku sendiri, yaitu dengan melakukan syirik. Wa aslamtu, dan sekarang saya Islam ma'a Sulaiman, bersama Nabi Sulaiman, lillahi, kepada Allah Rabbil alamin. Jadi ringkasnya, Balqis begitu melihat kekuasaan Allah pada Nabi Sulaiman, pada kerajaan Nabi Sulaiman, langsung masuk Islam. Dan ini menunjukkan kecerdasan beliau. Nggak perlu lama untuk mikir, langsung paham, masuk Islam. Padahal bertahun-tahun nyembah matahari, Pak. Cukup melihat dua mukjizat saja. Mukjizat singgasana dipindah, dan mukjizat sarhum mumarradu min qawarir, langsung masuk Islam. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.